Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la niddalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekarang kita masuk ke tafsir, tapi dengan terjemah juga. Pertemuan lalu sudah kita bahas ayat 6, 7, 8 secara umum ya. Sudah mengarahkan mulai masuk ayat ke-9 ke masalah kisah Ashabul Kahfi. Jadi dari ayat 1 ya sampai ayat 8 ini sebenarnya hiburan Allah memotivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini kan Rasulullah lagi diuji ya. Yang uji Rasulullah siapa? Dua. Yang pertama diuji oleh orang kafir, itu seorang Quraisy dengan 3 pertanyaan, ya kan? Itu diuji. Ya, yang kedua diuji Allah dengan tidak diturunkan jawaban dengan cepat sampai 15 hari. Wah, itu kan goncang itu. Itu kan kemarin sudah saya sampaikan. Sampai karena sudah hampir 15 hari, pembesar-pembesar Quraisy mengadakan pertemuan terbuka, sudah nggak tertutup lagi. Terbuka di hadapan penduduk Quraisy, terang-terangan mau menjatuhkan atau melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena pikiran mereka ini udah 15 hari mesti udah nggak bisa jawab, berarti dia ini nabi gadungan gitu. Pikiran orang-orang musyrik itu. Karena di sebelumnya kan mereka udah mengirim berapa orang? 2 orang ya, untuk bertemu pendeta Yahudi Ahlul Kitab di Madinah. Dan pendeta Yahudi itu mengatakan, coba tanyakan pada orang itu, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, 3 pertanyaan. 1 tentang Ashabul Kahfi, 2 Zulkarnain, 3 tentang ruh itu. Nah, ternyata sama Nabi langsung dijawab, ya besok saya jawab. Nah, sampai 15 hari tidak turun. Maka kemudian Nabi dihibur dari ayat pertama itu, bagaimana Allah menjelaskan bahwa Allah itu maha terpuji ya, karena telah menurunkan pada hambanya Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai pemberi peringatan ya, dan siksa yang keras ya, serta memberi motivasi pada orang yang beriman yang mereka mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian mereka akan diam di surga selamanya. Tapi juga akan memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Tentu yang kena di sini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab. Jadi ketika ditanya, disikat dulu gitu. Mereka ini sebenarnya sudah menyimpang gitu kan. Dalam bahasa kita, menyimpang kok wani-wani ngetes gitu. Paham nggak? Iya, biar bener kok takon-takon ngetes gitu, ya kan? Mereka sendiri sudah menyimpang dosa yang sangat berat. Kok sampai berani-beraninya menguji kenabian Muhammad? Mereka sendiri melakukan dosa yang sangat besar karena menjadikan Allah memiliki anak. Surat apa? Maryam ayat 88 sampai 92 ya, ya kan? Diingat-ingat itu. Itu Maryam ayat 88 sampai 92. Jadi hampir-hampir langit itu pecah, terbelah lantaran muncul keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Itu menunjukkan dosa yang sangat besar gitu. Kemudian Allah kemudian menjelaskan keyakinan mereka itu tanpa ilmu kan. Ayat keberapa? Ke-5. Malahum bihi min ilmin. Hanya dari kisah-kisah, kemudian mulut ke mulut, kemudian lama-lama jadi legend. Herannya jadi keyakinan. Itu sebenarnya awal mula munculnya mitos-mitos itu di situ. Pertemuan lalu sudah saya sampaikan. Sampai hari ini pun mitos-mitos kan hanya dari cerita mulut ke mulut. Ya, terus kemudian hanya diyakini jadi sebuah keyakinan yang kalau diteliti ya susah menelitinya, enggak ada itu. Hanya disebut legenda, itu kan? Karena enggak ada ilmunya, hanya kisah dari mulut ke mulut gitu. Dan tidak lain itu pasti banyak bercampur dengan apa?
kedustaan dan benar-benar dusta. Lah baru ayat ke-6. Di sini Allah secara langsung ya menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tugasmu itu hanya menyampaikan, jangan sampai terlalu dalam masuk dalam hatimu sampai sangat kecewa gitu, sampai hendak membunuh dirimu sendiri. Ya bukan membunuh secara fisik, tapi kalau kemudian sedih mendalam, ya lama-lama kan tubuh juga kena gitu, ya. Maka kemudian Allah jadikan, nah ini sekarang kita masuk ayat ke-8, ya, ayat ke-7 ya. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan ma apa-apa alal ardi yang di bumi apa? Zina, indah-indah. Linabluwahum untuk menguji mereka, ayyuhum siapakah di antara mereka ahsanu amala yang terbaik amalnya. Ini juga sebenarnya menohok orang Yahudi ini. Karena orang Yahudi itu dikenal sebagai orang yang materialis, yang sangat dunia. Beda dengan Nasrani. Kalau Nasrani itu justru menjauhi dunia dengan rohbaniyahnya itu. Rohbaniyah itu kependetaan apa? Kerahiban. Apa kebiaraan ya? Ya. Kalau orang Yahudi itu malah sangat matre gitu. Bahkan mereka rela merubah-rubah ayat demi dunia. Ya, yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Maka disindir di sini. Kami jadikan indah semua yang ada di bumi ya, untuk apa? Mengujimu siapa di antaramu yang terbaik amalnya, gitu kan? Dan ini dalam hadis Bukhari disebutkan, kemarin juga sudah saya sampaikan, Rasulullah juga mengingatkan innad dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis hijau. Manis itu dirasa, hijau dilihat, jadi indah gitu kan. Kan mata itu kalau ngeliat yang hijau-hijau kan seger. Ya kan? Biyen zamane duit 20.000 paling gede ya. Siki wis 1.000 abang ya. Ya enggak, tapi siki abangnya abang madan hijau ya. Sing ras 75-an gitu. Itu indah hijau. Kemudian apa? Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Mustakhlifukum. Kemudian fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat apa yang kalian perbuat dengan dunia itu. Fattaqud dunya, maka takwalah kalian kepada Allah tentang urusan dunia. Itu memang apa? Rasulullah SAW sendiri memberi peringatan tentang bahaya dunia. Bahkan dalam hadis lain, innalikulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat punya fitnah, tapi fitnah terbesar dari umatku adalah al-mal, harta. Nah, jadi orang tuh sekarang kan begitu, rusaknya agama kan karena orang-orang yang dianggap ngerti agama doyan duit. Harus doyan duit ya, berat. Itu ya. Rusaknya negara juga karena pejabatnya doyan duit. Itu. Kalau udah doyan duit pasti amanah disia-siakan. Itu. Makanya ini memang dunia itu mengerikan. Rusaknya hubungan persaudaraan juga karena doyan duit. Ngono sih. Ya kan kakak ngadi pada gelut kan mesti rebutan warisan. Mulane urusan ninggal warisan. Padune. Ya kalau ninggal warisan ya ninggalin anak-anak yang soleh, insya Allah nggak rebutan. Itu ya, sampai saya berapa kali menyelesaikan masalah waris yang rebutan dan berapa kali menyelesaikan masalah waris yang tidak mau dibagi-bagi karena cukup kabel suruh salah. Tapi salah satu anggota merasa kita nggak butuh Ustadz, tapi kan ini kewajiban kudu dibagi. Jadi pernah ngalami orang yang mau dibagi urusan lah, ngapa? Itu. Jadi karena anaknya sudah, iya itu, ya pas qadarullah anaknya sugi kabeh jadi ya. Hah? Ada komplek ini baik kami. Nah, komplek ini, ya komplek ini sugi-sugi. Amin. Ketone. Ya kan sih penting ketone di sini. Gitu ya, gitu. Jadi kemudian wa inna dasungnya kami laja'ilu benar-benar menjadikan ma'alaiha apa yang di atas bumi itu sa'idan juruza, apa? Kering dan tandus. Artinya yang tadinya subur jadi kering tandus. Ya dunia itu kan fana begitu. Awalnya menyenangkan, tapi nanti menjadi kering. Itu maknanya dua ya.
Mana secara batin adalah orang nih kalau rela menghalalkan hubungan persaudaraan, ya, hubungan keukhuwah dikalahkan dengan harta, dia kelihatan sugih ya, tapi jiwanya pasti kering. Dia merasa hampa itu. Ya, itu pasti dia merasa hampa. Walaupun kaya secara apa? Harta, tapi kehilangan saudara, kehilangan ukhuwah. Sebenarnya kering itu. Cuma mungkin karena masih di mabok harta urung kerasa. Tapi mesti ada saat-saat di mana dia itu merasa apa? Merasa galau gitu. Makanya orang-orang kaya itu banyak yang bunuh diri, lari ke obat kan di situ. Nek dewek kan orang mungkin lari ke obat, orang mampu tuku. bukan sadar, orang mampu tuku. Nek wong sugih kan gitu ya, mampu tuku. Dewek tuku apa gitu. Dewek kalau saya mabok tuku obat, wis mabok disit, mikirna utang gitu kan. Gitu jadi gitu ya. Jadi itu kering. Yang kedua memang secara apa zahir ya, dunia itu memang apa fana. Kan digambarkan di surat Al-Hadid ayat 20 itu. Surat apa? Al-Hadid ayat 20. Kenapa di dunia itu ilamu annamal hayatud dunya la'ib. Itu kan hanya permainan. Permainan itu apa? Ya kita kan hanya bikin drama-drama kehidupan lah. Dadi lakon apa gitu. Ya kan? La'ib walahun. Lahun itu sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Itu. Ya, ilamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazina. Zina itu memang indah-indah menyenangkan. Itu ya. Kemudian watafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Watakatsur. Tafakhur bermegah-megahan, takatsur berbanyak-banyakan. Nah, harta dan keturunan. Kan itu. Karena dunia isinya kuat tok hedon kan. Jadi apa berbangga-banggaan gitu. Bangga-bangga dengan kekayaan, prestis. Wong barang gawe, wong nganti utang-utang itu kan tujuannya apa? Halo? Tujuannya apa? Wah, prestis. Ya kan? Wah, begitu kotaknya dibuka, ora cocok kan mumet meriang telung dina. Ya. Ya namanya orang barang gawe itu ya sesuai kemampuan, tapi kan pengennya tampil apa? Wah, gedungnya kiye, cateringnya kiye, gitu. Catering enak-enak sing diundang wong desa ya tong. Mau lagi sing diundang wong kota mangane akeh pong. Nek sing diundang pejabat mangane sithik nyumbange akeh. Tumbang model kaya jenengan ki ya bangkrut ya. Nyumbange sithik oleh kondangan anak bojo gawa kabeh ya. Mangan kabeh maning ya. Temulane ana sing wong kondangan cerdas kowe. Sing nggo tangga-tangga Setu sore gue ya. Kanca-kanca kantor Setu awan gue. Giliran pejabat Ahad sing enak-enak. Gue sing giliran sing tangga-tangga ya ndok dadar. Ayam kecap disiwir-siwir iku lah. Hah? Iya. Itu giliran kok tangga-tangga kayak gue. Ya, itu. Jadi itu memang dunia seperti itu. Sebenarnya kering. Bagikan apa tadi? Kamathalil, lanjutannya masih ada itu. Kamathalil ghaisi a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan yang mengenai bumi kemudian menumbuhkan apa? Tanaman. Thumma apa? Tanaman itu kan tentu fatarahu musfarra. Apa maaf? Tadi saya ulangi lagi. Kamathalil ghaisi a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan yang menumbuhkan tanaman dan tanaman itu jadi subur hijau dan membuat petani apa? Kagum, senang. Kan kesenangan petani itu cuma dua. Satu saat yang ditanam itu tumbuh subur dan kedua saat panen itu. Tetapi lanjut Allah apa? Ya, tsumma yahiju fatarahu musfarra. Tidak selamanya hijau, yang tadinya hijau menjadi yahij, mulai mengering. Ya, fataru musfarra, kemudian kamu melihatnya berwarna kuning. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu tinggal ambrol. Dunia itu begitu. Karena lagi senang-senangnya hijau, tapi kan nggak selamanya senang terus, gitu. Pasti gua anak bosan-bosannya blenger gitu. Yang gua nggak wis blenger ya, wis gitu. Dunia itu begitu. Gitu.
Ya itu nanti ya pasti akan hancur, akan fana. Maka disebut dunia. Maka disebut apa? Ad-dunya, karena dunia dari kata dana yadnu, dunu danawah. Tuh. Dunu itu dekat, sebentar, sementara, kenikmatannya nggak lama. Dan danawah tidak seberapa. Jadi nggak, sebenarnya kenikmatan dunia itu nggak enak-enak banget itu. Ya, beda dengan akhirat, karena dunia itu kalau udah puas kan nggak pengen, ya kan? Wah wis biasa ngerasa karena mesti belenger, itu dunia. Kalau di akhirat nggak ada belenger-belengernya. Dengan adanya belenger, tandanya kenikmatan itu fana. Tuh, itu. Jadi mulanya kenikmatan dunia dipolna, ya langkah pole, karena harus pol kie kepengin, liane kepengin orang rampung begitu. Makanya kalau dikejar terus ya nggak dapat. Dan orang begitu ya tentu akhirnya menghalalkan segala cara, agama juga dirusak-rusak. Itu kerjanya Yahudi gitu. Ya sampai kemudian mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah dan sebagainya. Nah, itu ayat ke-8. Sudah. Setelah itu baru Allah menjawab pertanyaan siapa? Ya, pendeta Yahudi. Itu mulai dari ayat ke-9. Apakah hasibta, engkau mengira anna bahwasanya ashabal kahfi, para penghuni al-kahfi, warraqim dan ar-raqim. Kalau ashabul kahfi sudah sudah jelas lah ya, penghuni kahfi itu nanti para pemuda, nanti saya jelaskan. Itu pemuda ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah adalah anaknya pembesar-pembesar Romawi justru. Dan nanti di sini disebutkan justru ya yang memang sulit dirubah keyakinannya itu generasi tua. Itu. Dan nanti di sini memang sudah sebenarnya di ayat ini menjelaskan antara pertentangan generasi tua dengan generasi muda. Generasi tua cenderung lebih banyak berpegang pada adat tradisi budaya, sementara generasi muda cenderung untuk bertanya-tanya, mencari-cari tahu. Dan nanti benturannya di situ. Ya. Maka disebut al-fityah, pemuda. Ya, jadi nanti saya jelaskan seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kisah itu secara rinci Allah jelaskan sejak mulai ayat mana? Mulai ayat 13. Ya, mulai ayat berapa? 13 nanti mulai rinci kejadian dari awal. Tapi sebelum merinci Allah memberikan 2-3 ayat secara umum. Ini ceritanya kurang lebih begini, baru dirinci gitu. Ya, kita lihat Warraqim, Ar-Raqim itu ada, saya sudah kumpulkan ini. Ya, ada 6 penjelasan para ulama tentang makna Ar-Raqim. Karena memang ini kisah di Al-Quran itu kan sekali lagi tidak disebut lakon tokoh dan tahun, tapi lebih melihat substansi ceritanya, hikmah pelajarannya. Makanya perdebatan siapa nama orangnya, apa guanya, apa ininya itu wajar dimanapun, dalam kitab suci manapun begitu. Karena kitab suci sebenarnya tidak membahas itu. Ya, jadi kitab suci membahas tentang esensi sebuah peristiwa. Paham ya? Esensi sebuah peristiwa. Jadi kemudian kalau kita baca tafsir kok ada berapa perbedaan pendapat? Iya, nggak ada apa-apa, nggak masalah gitu. Ya, karena ini menunjukkan kisah yang sudah sangat lama. Ya kalau Al-Quran harus merinci namanya, tahunnya, ya berapa tebalnya? Oh lagi semene be. Iya. Tekan semene tuane be urung koper-koper ya, rampung-rampung apa maning. Iya kan? Gitu. Jadi sekali lagi sejarah itu esensinya ada di kisah, pelajarannya, ibrah. Makanya kan sering inna fi dzalika la'ibrah, itu pelajaran. Ibrah itu pelajaran. Tapi tokohnya apa ada khilafiyah. Seperti saya kutip di Ibnu Katsir semuanya ini. Ya. Mana Raqim 1, Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas, yang namanya Raqim itu nama lembah yang terletak di dekat kota Ailah. Zaman dulu namanya Ailah, sekarang Jordan. Nah, Yordania. Dulu namanya Ailah itu. Ya, ini juga dikuatkan oleh Atiyah, Al-Aufi dan Qatadah.
Jadi Ar-Rokim itu lembah yang terletak di Ailah, yang di atas lembah itu ada guanya. Dan gua itu namanya Al-Kahfi, ya kan? Ya, namanya bukan Al-Kahfi, Kahfi itu gua. Nah, namanya nanti ada pendapat para ulama. Karena kan yang ngasih nama gua siapa? Dulu nggak ada namanya. Kan hanya lubang saja, paham nggak? Makanya Al-Quran memberi nama Al-Kahfi. Kahfi itu artinya gua. Namanya ya nggak ada namanya. Yang memberi nama kan setelah dikenal baru dikasih nama, gitu kan. Sebelum dikenal ya nggak ada namanya. Maka Allah cukup menyebutnya apa? Al-Kahf. Gitu. Yang kedua, Ad-Dohak, ya, mengatakan bahwa Ar-Rokim itu tadi nama apa? Lembah yang terletak di dekat kota Ailah. Ya. Maaf, ini juga di apa namanya? Diperkuat oleh Dohak. Maaf, itu nomor 1 dan nomor 2 sama. Ya. Jadi itu satu maksud saya. Yang kedua, Imam Mujahid mengatakan Ar-Rokim adalah sebuah kitab yang diletakkan di depan bangunan tempat mereka bersembunyi. Ya, jadi dalam kisahnya memang mereka membangun sebuah bangunan, kemudian mereka bersembunyi, gitu ya. Tapi nanti ada yang mengatakan raja itu mengetahui tempatnya, kemudian menutup guanya. Nah, tapi kisah itu juga tidak berdasar, gitu. Bahwa guanya itu ditutup karena nanti dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa mereka cahaya matahari masuk kan ke dalam gua itu. Kalau memang ditutup rapat oleh raja itu tentu nggak akan masuk, gitu. Jadi sebenarnya itu bangunan yang mereka buat sendiri, tempat mereka beribadah itu di dekat situ. Jadi ada gua, dan mereka dalam masa pelayaran itu tidak selamanya di gua awalnya, hanya di sekitar gua, kemudian konangan mereka kemudian dimasukkan dalam gua itu, masuk ke gua dan rajanya datang, tapi Allah menutup mata raja itu sehingga pemuda-pemuda yang di dalam gua itu tidak terlihat oleh raja itu. Dan pemuda itu memang dalam keadaan tidur. Jadi rajanya masuk ke gua itu nggak melihat ada pemuda pada tidur semua, gitu ya. Saya ke sana juga sudah bentuknya kayak gitu. Ya saya foto-foto sih, cuma ditunjukin sama Kat, ini tidurnya di sini, di sini, di sini gitu. Ada tulang-tulang juga sih di situ, di dalam kaca, tapi guide-nya juga tidak berani menjamin bahwa itu tulangnya Ashabul Kahfi gitu. Guide-nya nggak berani menjamin gitu. Ya bisa jadi tulang-tulang orang-orang yang di situ gitu dan sebagainya. Ada tulang-tulangnya juga. Baik, yang ketiga, Abdul Razak mengatakan dia mengambil riwayat dari Imam Thawri, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas juga dalam riwayat yang lain bahwa Rokim itu dia Ibnu Abbas ini mengambil dari Ka'ab. Ka'ab kan dikenal sebagai mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi dianggap tahu apa isi Alkitab, termasuk kisah Ashabul Kahfi. Dan Ka'ab mengatakan Ar-Rokim itu adalah nama sebuah kampung, kota. Gitu. Bukan, kalau tadi nama lembah, ini lebih luas lagi, nama apa? Kampungnya namanya Ar-Rokim. Berikutnya Ibnu Juret dari Ibnu Abbas dalam perkataan yang lain, gitu, bahwa Ar-Rokim adalah sebuah bukit yang di dalamnya terdapat gua tersebut. Kalau tadi lembah, ini apa? Bukit. Gitu. Kalau lembah kan berarti yang landai, bukit berarti yang naik. Ini nama bukitnya. Kemudian dia lebih merinci, Ibnu Juret ini. Nama bukit gua itu namanya Banglius. Ya, jadi Ar-Rokim itu nama keseluruhan kompleks itu, bukitnya namanya Banglius, guanya namanya Haizam, dan anjingnya namanya Hamron. Itu yang orang asing dijenengi Hamron ya, anjingnya Ashabul Kahfi. Tapi kan nggak apa-apa anjingnya Ashabul Kahfi, ya kan, daripada kucingnya Fir'aun. Ya, nggak ada pengaruh, itu hewan ya. Namanya siapa? Hamron, itu anjingnya, guanya namanya apa? Haizam. Haizam. Ya, bukitnya namanya Banglius.
bukan Banglius. Banglius. Bukan Banglius. Ya, Banglius, guanya Haizam. Siapa? Anjingnya namanya Amron. Yang terakhir, Ali ibnu Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga dalam riwayat yang lain. Ar-Rokim itu apa? Prasasti. Jadi Ar-Rokim itu batu tulis. Batu kayak prasasti itu loh. Batu yang ditulis, di dalam tulisan itu menyebutkan kisah Ashabul Kahfi. Itu menurut siapa? Ali ibnu Abi Tolhah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Jurej, bahwa yang benar adalah Ar-Rokim itu prasasti. Makanya di banyak Quran terjemahan itu banyak yang condong kepada pendapat ini, sehingga Ar-Rokim diterjemahkan apa? Dalam kurung batu tulis kan, prasasti. Iya nggak? Yang di Quran terjemahan, iya nggak? Orang tahu maca ya. Seorang perlu terjemahan Ustadz, langsung mudeng. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Itu namanya tadi apa? Ar-Rokim. Berarti kalau secara garis besar Ar-Rokim ya memang menjadi 3. 1 nama apa? Prasasti, 2 nama kitab, 3 nama tempat gitu. Ya, nama tempat itu ada yang mengatakan bukit, ada yang mengatakan lembah, ada yang mengatakan kota, kan tempat juga. Jadi perbedaan pendapat ulama hanya 3 itu. Ada yang mengatakan Ar-Rokim itu tempat, ada yang mengatakan kitab, ada yang mengatakan prasasti. Udah itu. Baik. Kemudian kanu min ayatina ajaba. Itu termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Itu. Seolah-olah pendeta Yahudi itu ketika menanyakan ini menganggap ini kisah yang luar biasa yang menjadi kebanggaan bagi kaum Yahudi. Maka kemudian Allah mempertanyakan kepada Nabi Muhammad, ya, am hasibta, emang kamu kira kisah itu adalah kisah yang luar biasa? Padahal itu ya biasa saja bagi Allah. Banyak yang lebih luar biasa dari itu. Penciptakan langit dan bumi itu lebih luar biasa dari kisah Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi kan hanya menidurkan selama sekian tahun. Kalau menciptakan langit dan bumi kan dari tidak ada menjadi ada. Paham nggak maksudnya? Maksudnya apa? Aneh itu orang musyrik, aneh itu orang Quraisy. Allah menciptakan langit dan bumi itu udah lebih luar biasa. Kenapa harus dites dengan kisah apa? Ashabul Kahfi. Memang tidak cukup bagimu tanda-tanda kekuasaan Allah gitu loh maksudnya. Ya, jadi malah mencari yang kelihatan mistis-mistis gitu. Ya, karena dianggap itu menyelisih sunatullah. Mereka lupa sunatullah itu yang bikin siapa? Allah. Justru lebih hebat sunatullah gitu loh. Daripada yang hanya menyelisih seperti itu. Itu kan kerancuan berpikirnya. Kadang-kadang kita dalam hidup juga begitu. Wis ditwelekna kok malah golek sing liyane sing jane ora penting-penting banget gitu. Padahal tandane nang ngarepmu genah gitu. Apa kudu diculek nang matamu kadang-kadang gitu. Kalau kita lagi marah yang sama, wah wis ndeleng dewek kok malah takone sing orang genah gitu. Ya. Nah, baik itu. Jadi ini ayat keberapa? 9. Maka kemudian kita lihat penafsiran para ulama. Saya ambil ada 3 ini. Kelompok ulama menafsirkan tentang kejadian ini. Jadi yang dimaksud dengan ayat-ayat itu apa sih gitu ya. Pertama, ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir juga yang panjang ya. Dari Ibnu Jurej meriwayatkan dari Mujahid. Ya. Beliau mengatakan maksudnya sesungguhnya pada sebagian tanda-tanda kekuasaan kami terdapat banyak hal yang lebih menakjubkan daripada itu. Jadi kata Jurej itu yang dimaksud dengan ayat ini itu tanda-tanda kekuasaan secara umum semuanya, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam gitu maksudnya. Itu lebih hebat daripada kisah Ashabul Kahfi itu. Ya, kemudian yang kedua, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, apa yang aku berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad berupa ilmu Quran Sunnah itu jauh lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi karena itu mukjizat gitu loh. Herane, loh bukan orang Quraisy itu sering dibacakan ayat-ayat sama kamu, tapi kan mereka la yazghun. Nanti dibuka surat Al-Furqan ayat 30. Surat apa? Ya,
Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu mengadu kepada Allah, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, ditinggalkan. Imam Ibnu Katsir menceritakan kalau Rasulullah lagi membacakan ayat dikerumuni sahabat-sahabatnya, orang musyrik itu orang gope, la yazghon. Tahu nggak sih orang gope? Boro-boro mau mendengarkan, langsung lius, gitu loh. Padahal lagi diterangkan yang lebih yang sebenarnya kandungannya lebih hebat dari Ashabul Kahfi. Diterangna ora gelem ngrungokna, gitu ya. Boro-boro gelem memperhatikan, malah takon kisah malah takon maring pendeta Yahudi kon nakokna masalah kisah Ashabul Kahfi lah ya. Itu kan ibaratnya kayak meremehkan. Padahal yang sebenarnya Rasulullah Muhammad itu sampaikan padamu yang kamu pada berpaling itu lebih hebat daripada sekedar kisah Ashabul Kahfi kalau kamu mau berpikir. Tapi kan masalahnya orang kalau mikir gue. Karena kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Surat apa? Shad ayat berapa? 29. Next sehingga kita dihafal-hafal. Kalau nek Hamran harus dihafal. Haizam, Banglius. Oh gawe kamar dijenengi Banglius. Yang kok kucingnya dijenengi Hamran. Itu dihafalin tuh. Surat apa? Shad ayat berapa? 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh kebaikan. Ya. Lihat dabbaru ayati, supaya direnungi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang-orang yang punya ulul albab nalar sehat itu tadzakkar, menjadi mengerti. Lah masalahnya orang Quraisy ini mung diwacana dok wis lunga ora gelem gope gitu. Apa meninggon mikir. Itu. Jadi kan lucu, tiap hari disandingkan pada ayat-ayat Allah yang luar biasa, malah golek sing remeh. Jajal takoni kisah Ashabul Kahfi, lah kisah kowe mah dibanding apa yang Nabi sampaikan mah nggak ada apa-apanya gitu sebenarnya. Ya itu hebat dalam pandangan manusia, tapi lebih hebat Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama mengatakan kisah Nabi di Gua Thur itu lebih hebat dari kisah Ashabul Kahfi. Halo? Karena hampir sama kisahnya. Allah pun menutupi pandangan orang-orang musyrik sehingga tidak bisa melihat Nabi di dalamnya. Adapun masalah darah, laba-laba, orang lagi saya gue. Paham gak sih? Sing jare terus ana laba-labane, seneng komik-komik dong SDK lo. Terus ana darah, dengan dasar itu nggak boleh rusak sarang laba-laba, nggak boleh burung dara gitu. Terus kita harus bunuh cecek, karena cecek sing ngabari cek-cek kowe nang kono kae, cek-cek kowe nang kono. Iki kan khurafat dari mana? Itu di padang pasir kayak gitu, gelap gitu kok ada cecek dari mana? Itu kan katanya begitu kan? Katanya membuat orang-orang Quraisy itu nggak jadi itu karena guanya ada laba-labanya ada, tapi itu nggak jelas riwayat dari mana. Yang jelas yang disepakati ulama, Allah menutupi pandangan mereka sehingga tidak bisa melihat itu. Dan itu luar biasa karena itu kalau dalam hitungan manusia, kalau itu ketangkap selesai Islam kan? Selesai. Nabi pasti dibunuh, diarak, habis. Karena belum sampai Madinah kan? Nah, itu kan kisah berarti luar biasa gitu. Ya, itu. Baik, dan yang terakhir dari Muhammad ibnu Ishaq, ya, beliau mengatakan, jadi seakan-akan ya, Allah itu mengatakan hujah-hujahku, kata Allah, yang jelas terhadap hamba-hambaku jauh lebih menakjubkan daripada kisah para penghuni gua dan pemilik Rokim itu. Jadi hujah-hujahku ya maksudnya adalah bantahan-bantahanku terhadap keingkaran mereka. Ya tentu Al-Quran juga itu. Ya sebenarnya maknanya hampir sama. Gitu ya. Jadi ayat ini sebenarnya ini juga sebenarnya menghibur Nabi. Bahwa yang kami turunkan kepadamu Al-Quran ini lebih hebat daripada kisah-kisah yang diagungkan oleh
Ahlul Kitab itu. Kan mereka itu kisah itu kan terjadi pada masa Yahudi sih. Kisah apa? Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, ya itu kan seputar itu. Adapun kalau yang mengatakan para pemuda itu nanti agamanya mengikuti agama Nabi Isa, itu nggak benar. Kenapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Kan ada pendapat yang mengatakan ya bahwa Ashabul Kahfi itu agamanya Kristen, Nasrani. Bantahannya gimana? Yang bisa membantah adzan. Utek nih pahalaman ning kowe. Iya, beda masanya gimana? Maksudnya? Ya enggak apa-apa ya. Bener gue. Ya bener. Tapi kenapa? Ya jelas beda masanya. Tapi kenapa? Yang alasan logik. Yang alasan logik kan? Ya. Kejadian itu jelas bukan pada masa Nabi Isa, setelah Nabi Isa, tapi sebelumnya. Kenapa? Kalau setelah masa Nabi Isa nggak mungkin Yahudi mau nyatet. Ya gengsi loh. Ajarannya Nabi Isa itu bagi Yahudi itu penyelewengan. Dalam kisah itu yang memprovokasi pembesar Romawi untuk menyalib Nabi Isa, ya dalam tanda bukan Nabi Isa kan, tapi Yudas Iskariot itu kan pembesar Yahudi. Jadi nggak mungkin gitu. Kalau Ashabul Kahfi agamanya Kristen, nggak bakal dicatat dalam kitab Yahudi, dan nggak bakal pendeta itu mengatakan tanya kisah Ashabul Kahfi. Yang ditanyakan pendeta Yahudi. Ya nggak mau lah, gengsi. Paham nggak? Itu nggak mungkin. Tuh, kan memang urutannya begitu. Ajarannya Nabi Isa dianggap oleh orang Yahudi yang menyeleweng sebagai ajaran sesat, kan gitu. Ajarannya Nabi Muhammad ya oleh pengikutnya Nabi Isa yang menyeleweng dianggap sesat, kan begitu. Itu. Udah paham? Paham nggak? Ya, jadi nanti kalau ada yang mengatakan bahwa agamanya siapa? Ashabul Kahfi itu Nasrani, pengikut Nabi Isa dari Baghdad. Gimana wong ini kisah ini kan jelas karena menjawab pertanyaannya pendeta Yahudi. Ya nggak mungkin pendeta Yahudi bertanya yang pertanyaannya akan mengagungkan agama Nasrani. Bagi Yahudi itu Nasrani menyeleweng kok. Gimana? Itu ya. Jelas ya? Jadi dan kisah itu terjadi sebelum masa Nabi Isa alaihissalam gitu. Makanya menjadi keagungan bagi bangsa Yahudi. Nah, maka kalau bisa jawab itu, berarti nah itu pendeta Yahudi kan begitu. Gitu ya. Kemudian ini kita selesaikan ayat 10. Nah, Allah menceritakan secara ringkas. Takala awa berlindung al-fityatu para pemuda. Nah, nanti siapa pemuda itu? Nanti pertemuan depan nih, nggak cukup waktunya ternyata. Ilal kahfi, ke gua itu. Ya, faqalu, sambil mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi dalam riwayat ya di tafsir Ibnu Katsir juga disebut doa ini mereka baca sambil mereka masuk ke dalam gua. Ya, maksudnya hablana min ladunka rahmah itu apa? Berikan kepada kami apa? Rahmat. Ya, maksudnya karena kami hendak mengikuti mempertahankan ajaran kebenaran ketauhidan itu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berilah petunjuk kepada kami dari urusan kami ini. Nanti selanjutnya gimana ini ya Allah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan jawaban Allah, mereka ditutup telinganya, artinya tertidur. Gitu. Dan nanti itu jadi rahasia gitu, yang membuat orang mudah tertidur karena telinganya tidak mendengar apa-apa. Nanti membuat orang mudah bangun karena ada suara, dengar apa gitu. Kecuali wong sing kebluk kadang-kadang ya turu itu ya. Tapi secara normal itu pendengaran itu kalau sudah tertutup plek gelap udah nggak ada suara sama sekali, itu memudahkan orang tidur. Jadi jawaban Allah menidurkan mereka selama bertahun-tahun itu, gitu ya. Dan itu semuanya sebagai apa? Penguat dakwah Nabi berikutnya. Jadi Allah selalu tinggalkan peristiwa-peristiwa sebagai pelajaran
peringatan bagi umat-umat sebelumnya. Itu ya. Sudah cukup, sudah jam segini. Insyaallah kita lanjutkan Jumat depan ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.